Ketika sudah berjalan jauh dari rezim ke rezim, dari penguasa ke penguasa, ini mulai diselewengkan ini konstitusi. Konstitusinya selewengkan. Dan dasar negara juga mulai dikangkangi, tidak dijalankan secara konsisten. Gitu. Nah, kedaulatan sudah kita tahu bahwa kedaulatan sekarang sudah habis. Mulai kedaulatan ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya itu sudah hancur-hancuran. Kalau dulu BPUPKI itu adalah merumuskan, nah, sekarang mengembalikan kembali kedaulatan. Pun di dalam MBI itu adalah Sultan-Sultan Nusantara, Raja-Raja Nusantara, pemangku-pemangku adat, alim ulama, dan ormas-ormas pergerakan yang mereka konsen untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI ini. Penghalang utama adalah umat Islam. Nah, makanya setiap hal yang berkaitan dengan umat Islam harus diganggu. Umat Islam harus dicerai-beraikan. Umat Islam harus diadu domba. Harus ada politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, di sebelah saya dapat tamu sore ini bukan tokoh kaleng-kaleng. Habib Musin, Ahmad Alatos. Masya Allah. Saya tahunya cuma di atas nih banyak Musin, wah Habib Musin banyak. Jadi kita Musin mana? Habib Musin Depok. Ya lebih gampang itu. Lebih gampang. Karena ada Habib Musin ini, Habib Musin itu. Kalau dulu Habib Musin FPI ya, FPI. Oh iya, ada Musin banyak juga. Ya. Orang. Beliau ini adalah ketua umum FPI setelah Habib Rizik Sihab, ya. Setelah Habib Rizik Sihab, beliau ketua umum FPI-nya, baru yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, sekarang tapi saya nggak bicara beliau sebagai orang FPI atau mantan FPI. Saya minta beliau bicara sebagai sekjen Majelis Bangsa Indonesia. Ya. Bib, gimana kabar, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, walafiat, masih eksis, masih sehat, masih semangat berjuang. Ya. Jadi beliau jangan terkecoh dengan jenggot dan kumis yang putih. Usianya sama saya cuma beberapa dikit aja. Dikit. 11-12. Saya 37, beliau 37,5. Bib, cerita sebelum kita panjang lebar, MBI itu apa? MBI adalah Majelis Bangsa Indonesia. Oke, apa itu? Sebetulnya kita ini ketika flashback kepada sejarah, bahwa sebelum Indonesia ini ada kan ada yang merumuskan BPUPKI, ya, dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Ya, cuman ketika sudah dibikin negara, dasar negara sampai kepada konstitusinya, kemudian habis itu hilang ini lembaga ini, gitu loh. Lembaga hilang ini. Padahal nggak pernah dengar dibubarkan ya? Iya, nggak ada. Ya, hilang begitu saja. Kemudian anggotanya lari masing-masing sudah. Akhirnya negara sudah jadi lahir kan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Cuman ketika sudah berjalan jauh dari rezim ke rezim, dari penguasa ke penguasa, ini mulai diselewengkan ini konstitusi. Konstitusinya selewengkan. Dan dasar negara juga mulai dikangkangi, tidak dijalankan secara konsisten gitu dengan nafsu masing-masing dan kelompok-kelompok. Nah, akhirnya perlu sebuah majelis lagi yang metamorfos daripada BPUPKI kira-kira, cuman bukan bentuk negara lagi, tapi mengembalikan kedaulatan, gitu loh. Kenapa? Kedaulatannya kemana emang? Nah, kedaulatan sudah kita tahu bahwa kedaulatan sekarang sudah habis. Mulai kedaulatan ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya itu sudah hancur-hancuran sekarang di saat ini. Jadi rezim ke rezim mulai gradasi gitu, terjadi degradasi. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Oleh karena itu maka dengan harapan MBI ini menjadi satu lembaga yang kira-kira kalau dulu BPUPKI itu adalah merumuskan, nah, sekarang mengembalikan kembali kedaulatan. Nah, makanya kita himpun di dalam MBI itu adalah Sultan-Sultan Nusantara, Raja-Raja Nusantara, pemangku-pemangku adat, alim ulama, dan ormas-ormas pergerakan yang mereka konsen untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI ini. Jadi gitu para sultan dan raja-raja pun mau bergabung di MBI ya?
Insya Allah sudah terkonsolidasi, cuman gerakannya dulu kan ada pilpres, akhirnya hilang lagi gerakannya itu. Oke. Ya, Nah, jadi sekarang menjadi relevan lagi diaktifkan karena tadi kedaulatan sudah kembali. itu dia. Sekarang sangat relevan untuk kita gerakan lagi. Maka kita ingin segera ketemu dengan DPD juga, Oke. karena DPD ini salah satu wakil rakyat yang asli atas dasar Undang Dasar 45, yaitu utusan golongan daerah. Oke. Itu asli. Golongan sudah nggak ada, dihilangkan oleh partai politik. Ya kan? Nah, tinggal daerah. sekarang DPD utusan daerah, tapi sudah nggak punya gigi politik, nggak punya taring. Diteratelin Ya diperhatiin, makanya semangat untuk mengembalikan kedaulatan semula, saya kira itu yang relevan itu. Nah, Dip, kalau bicara soal kedaulatan yang sudah pergi, ya, ini kan kita boleh nggak simpulkan ini terjadi karena salah urus ya, karena salah urus, karena penguasanya ugal-ugalan ya, atur negara semua maunya sendiri segala macamnya ya. Bagaimana misalnya rakyat dibuat bingung? Sekarang paling gampang deh pandemi deh nih. Pandemi ini sebetulnya apa maunya? Ada level 1, 2, 3 dan terusnya, ada dicabut, diperpanjang, dinaikkan, diturunkan ya. Sebetulnya ini pandemik ini adalah permainan politik global sebetulnya, yang dinamakan oleh bikinan oleh The New Order itu. Dan bandar yang internasionalnya juga udah ngakui Siapa? bahwa dia yang nyiapin vaksin, dia yang nyebarin, dia sudah siap, sudah. Siapa itu, Dip? Bill Gates kan sudah bilang nyata di mana-mana kan. Nah, cuman kita mau menjadi korban daripada permainan ini Karena dan menikmati. Nah, itu dia. Itu Karena yang bahaya. orang yang membuat korban itulah menikmati bacaan tadi ada buku tadi Iya. kan. Keserakahan di tengah pandemi. Iya. Nah, khusus PPKM nih, Dip ya. Ini kan kemarin demo hari Menteri Menko kesejahteraan apalagi itu si Muhadjir Effendi itu kan mengatakan nanti ada PPKM level 3 untuk libur Natal tahun baru. Tiba-tiba Menteri segala bisa, segala urusan Luhut Binsar Panjaitan membatalkan itu. Ya. Jadi orang merasa ini apa-apa. Pertama mondar mandir mencela-mencele, dan yang kedua yang lebih ngeri lagi ada rasa ketidakadilan deh. Ya. Karena masih ingat mundur dikit waktu Ramadan dan Idul Fitri, dahsyat sekali ketatnya luar Ini biasa. masih ada kaitan dengan kedaulatan. Jadi kedaulatan yang hilang itu, lalu kemudian sekarang kiblat Indonesia akan dirubah menjadi kiblat yang lain dengan keinginan beberapa kelompok yang memiliki ideologi yang aneh-aneh ini, gitu kan? Ya, yang masa lalu ingin dihidupkan kembali. Ini yang membuat ini. Akhirnya karena bandarnya dia yang memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingan pribadi dia, tapi juga untuk kelompok ini supaya kiblat Indonesia itu digeserkan gitu kan. Nah, penghalang utama adalah umat Islam. Nah, makanya setiap hal yang berkaitan dengan umat Islam harus diganggu. Umat Islam harus dicerai-beraikan, umat Islam harus diadu domba. Iya. Harus ada politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak gitu. Itu hal-hal seperti itu terulang kembali gitu kan, musuh-musuh. Itu secara konsep besarnya, grand desainnya pada titik yang bagian-bagian praktisnya macam tadi ya. PPKM tadi, kita ingatkan waktu Ramadan Idul Fitri kan dikejar-kejar sampai ada unit tempur TNI turun langsung ke daerah-daerah, ke rumah-rumah pemudik, Bib. Gila sampai seperti itu, Bib. Ada denda 100 juta buat yang pemudik yang nekat dan sebagainya. Ini Natal tahun baru sudah ditetapkan PPKM level 3 pun dibatalkan. Ini ada rasa ketidakadilan, Bib. Itu betul. Jadi umat Islam ini selalu dibegitukan. Padahal kalau bicara masalah NKRI, kita analogikan sebuah perusahaan. Kita ini komisaris utama umat Islam. Komisaris utama. Dan pemegang saham terbesar ya. Iya dong. Tapi pada akhirnya karena kita ini tidak berpolitik, tidak dikasih kesempatan berpolitik, dikalahkan, dicurangi dan segala macam, akhirnya kita tidak punya kekuatan politik, akhirnya digituin terus gitu kan. Nah, ini yang ketidakadilan yang luar biasa. Nah, ketidakadilan terhadap umat Islam khususnya sebagai pemegang saham terbesar bangsa ini kenapa bisa terjadi terus berlanjut ya? Ya, karena masalah kita tidak pernah merebut secara sungguh-sungguh masalah politik ini. Jadi digebosi, bukan karena kita lemahnya kita, tapi dilemahkan kita itu. Dilemahkan. Kalau ada yang bilang salah sendiri, kenapa lu mau dilemahkan gitu, Pak? Ya, kita nggak mau dilemahkan, tapi yang lain kan satu pihak kan nggak mau dilemahkan, tapi yang sudah lain nggak tahu kita. Makanya untuk tadi ya? jadi untuk menghancurkan orang Islam itu harus dengan orang Islam.
Dicarilah orang Islam yang bisa dibayar, yang gila kejabatan, gila kedudukan, gila hormat. Itulah mereka yang dipakai untuk ngantemin kita. Iya. Nah itulah. Ini kan bicara soal umat Islam di negeri ini kan berarti mau nggak mau kita bicara Indonesia dong, pasti dong. Iya. Sebagai warga negara Indonesia kan kita cemas juga lewat negara kita seperti ini nih. Salah urus, ugal-ugalan, kedaulatan di depan mata yang sudah entah kemana, utang luar negeri gila-gilaan, ugal-ugalan. Ini gimana kita ada solusi nggak, apa yang harus kita lakukan? Makanya itu kembali go to basic. Ya. Jadi kalau Indonesia ini, NKRI ini kita analogikan sebagai smartphone yang kita cintai gitu kan, kita sayang, mau dijual juga masih berharga, masih bagus, cuman sudah hang, virusnya banyak banget gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah reinstall. Nah ini Indonesia ini sudah ancur-ancuran, kalau dikatakan penyakit sebuah kanker itu sudah stadium 3. Ya kan? Belum 4 tapi ya? Belum, ntar lagi sampai 4 nih. Nah caranya apa? Ya harus dibalikan lagi. Jadi kita dikembalikan ke reinstall lagi kepada apa peraturan-peraturan atau manual yang dibikin oleh petunjuk oleh pabriknya kan. HP-nya tadi itu, smartphone tadi itu. Sehingga bisa bagus lagi, bisa dipakai lagi. Jadi konkretnya apa? Kembali ke konstitusi Undang-Undang 45. Oh iya, iyalah. Iya, harus begitu. Tapi Bib, kalau kita kampanye kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ada pasal tentang presiden yang bisa dipilih kembali tanpa batasan periode. Itu Pak nggak ngeri ya sekarang aja baru 2 periode hancur-hancuran. Iya, makanya. Itu harus diperbaiki. Gitu. Disempurnakan. Jadi kita kan sudah mengalami mulai 98 itu ada apa namanya amandemen 1, 2, 3, 4. Itu bukan menyempurnakan tapi merusak. Karena itu dibikin di amandemen untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin menjajah Indonesia melalui pasal itu gitu loh. Secara politis, secara ekonomi, secara hukum dan lain sebagainya. Jadi ada pasal-pasal ya. pasal-pasal selundupan ya. Dan boleh dikatakan saya pernah konsultasi dengan guru besar tata negara, profesor dari Jogja, mengatakan sebetulnya di Indonesia ini bukan amandemen, itu adalah kudeta konstitusi. Karena yang namanya amandemen itu, Beb, amandemen itu cuma 1-2 pasal, dan itu adendum. Kalau ini enggak, dirusak, dirubah, dirombak itu. Jadi sebetulnya kalau orang mengatakan itu adalah palsu, benar memang palsu sebetulnya. Iya. Oke, kembali ke soal reinstall. Konkretnya apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira ini harus gini. Dulu Indonesia sebelum lahir NKRI ini kan kedaulatan di tangan raja-raja dan pemangku adat. Oke. Ya kan? Lalu kemudian Soekarno merayu dan sosialisasi untuk mendirikan negara, lalu para raja Nusantara dan sultan ini memberikan kedaulatannya kepada mereka untuk mendirikan sebuah negara. Soekarno pun sebetulnya bikin negara itu mahal, dia bilang. Sampai sultan-sultan itu mewakafkan, memberikan dananya, dana hartanya, ya, harta emas, semuanya, bahkan mahkota-mahkota yang berharga itu dijadikan untuk modal. Dengan janji setelah berapa tahun, 50 tahun kalau nggak salah, itu harus dievaluasi. Nah ini udah 70 tahun lebih, sudah lebih sekarang ini. Ya itu, cuman kita cari suratnya itu mana itu. Itu harus kita telusuri itu, gitu loh. Jadi makanya kalau umpamanya ini sudah melebihi batas, sudah keluar dari konstitusi, maka Raja Nusantara dan pemangku adat serta tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama, para juang itu, maka kumpul harus mengadakan sebuah kongres bangsa Indonesia. Oke, kongres. Mau diapain nih? Kita udah keluar jauh nih, gitu kan? Jadi MBI akan menggelar kongres. Nah, kalau bisa begitu mendorong DPD kalau bisa kan. Tapi ini kan barang yang dianggap membahayakan kekuasaan kalau sampai kongres terjadi nih. Ya, bukan membahayakan, kita yang harus mengatakan ini bahaya kok, malah mereka bilang bahaya. Bukan, maksud di mata penguasa ini membahayakan kekuasaan. Iya, mata kita akan dicegah-cegah nih. Mata kita, mereka bahaya ini, sudah hilang. Gimana? Cuman bedanya kalau kita kan cuma berpendapat mereka bahaya, penguasa berbahaya. Tapi penguasa berpendapat MDI dengan Kongres Bangsa Indonesia akan berbahaya, maka dicegah dengan segala cara. Ya kayak kemarin lah reuni segala macam kan. Ya namanya berjuang kan mesti ada. Kalau nggak ada tantangan bukan perjuangan. Itu risiko perjuangan lah, gitu kan. Oke, sekarang sebagai penutup barangkali Bib, ada pesan nggak apa yang harus kita lakukan bangsa Indonesia di tengah carut marutnya? Ya, pertama jangan mudah dipecah belah. Okay. Terutama umat Islam atau umat lain dengan Islam, atau jangan sampai dipecah belah.
Kemudian yang kedua, kita harus segera kembalikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, benar-benar kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Oke, yang di belakang ada oligarki. Ya, oligarki itu, ya. Yang ketiga, ya kita mesti berdoa kepada Allah minta kekuatan, karena keberhasilan, kemenangan itu semua di tangan Allah kalau kita berjuang dengan benar-benar dan berdoa dan ikhlas. Itu yang dihimbau kepada masyarakat, bukan rakyat dan sebagian anak bangsa. Tapi sebagai penutup lagi sedikit lagi, oligarki ini kan dengan kekuatan uang yang luar biasa kan udah menguasai semua itu, eksekutif, yudikatif, legislatif, aparat, birokrasi, tentara, polisi, hakim, jaksa, wartawan, semuanya dibeli semua. Ya. Nggak mudah ini, Bib. Gimana? Ya, itu kecil di mata kita kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, yes. Nah, Allah Maha Besar, itu kecil semua mereka. Cuman bantuan Allah itu harus dijemput dengan sebuah usaha dan doa dan ikhlas. Masya Allah. Kalau itu tulus, ikhlas, berdoa, berusaha, insya Allah Allah turunkan bala bantuan Allah Akbar. yang tidak kita duga-duga dan Allah akan menangkan kita. Masya Allah. Top banget, Bib. Terima kasih banyak. Obrolannya, wejangannya. Iya, Ini iya. yang terakhir, kalimat-kalimat terakhir ini wejangan buat kita semua ya. Penonton Bang Edi Channel, main Bartup, apa lagi nih? Satu Saling lagi. sharing. Hah? Saling sharing. Saling sharing. Kita keroyokan ini mungkin nanti ada sosial media juga. Yeah. Ambil kita punya konten juga. Jadi yang paling penting ada terus komunikasi kita dengan Allah SWT, Ya. pemilik kekuatan ya. Ya. Oligarki yang dahsyat luar biasa itu kalau Allah bantu kita Kecil. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bib. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Top.